Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Neng Yuni dengan kedua rekan saya Nafiatul Wakidah dan Noviantika Dia Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penentuan hasil penilaian, pelaporan, dan penentuan tuntas atau tidak tuntas serta penentuan kenaikan kelas. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan hasil penilaian dan juga pelaporan. Dalam pemanfaatan hasil penilaian, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan data hasil penilaian. Hasil penilaian, baik melalui tes maupun bukan tes, besar sekali manfaatnya apabila dikaji dan digunakan untuk upaya perbaikan proses belajar mengajar. Kajian hasil penilaian formatif dan sumatif dapat memberikan gambaran tentang hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar. Nah, tes formatif sendiri dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, khususnya pada akhir pengajaran. Sedangkan tes sumatif dilaksanakan pada akhir suatu program, misalnya pada akhir catur bulan, semester, dan lain sebagainya. Secara umum, pemanfaatan hasil penilaian bermanfaat bagi pendidik, peserta didik, serta kepala sekolah. Adapun pemanfaatan hasil penilaian tersebut antara lain yang pertama, manfaat data penilaian hasil belajar formatif. Data hasil penilaian formatif dapat diperoleh pendidik secara langsung pada akhir proses belajar mengajar berupa skor hasil pascates. Data ini menggambarkan penguasaan tujuan instruksional oleh para peserta didik, juga memberi petunjuk kepada pendidik tentang keberhasilan dirinya dalam mengajar. Oleh sebab itu, data ini sangat bermanfaat bagi pendidik dalam upaya memperbaiki tindakan mengajar selanjutnya. Yang kedua, manfaat data penilaian hasil belajar sumatif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir program selama satu catur bulan atau semester untuk mengukur tingkat penguasaan hasil belajar peserta didik. Yang mana data penilaian sumatif dapat digunakan oleh guru seperti membuat laporan kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, menata kembali seluruh pokok bahasan dan subpokok bahasan setelah melihat hasil tes sumatif, terutama kelompok materi yang belum dikuasai. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan alat penilaian tes sumatif yang telah digunakan berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh atau dicapai peserta didik. Yang keempat, merancang program bagi peserta didik pada semester berikutnya berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dari tes sumatif program belajar sebelumnya. Yang ketiga, manfaat data hasil penilaian proses belajar mengajar. Data hasil penilaian proses belajar mengajar sangat bermanfaat bagi pendidik, peserta didik, dan kepala sekolah. Manfaat bagi pendidik ialah ia dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik kekurangan ataupun kelebihannya. Demikian juga bagi peserta didik. Data hasil penilaian mengenai cara belajar, kesulitan belajar, dan hubungan sosial dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan upaya dan motivasi belajar yang lebih baik lagi. Yang keempat, manfaat hasil penilaian bagi penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pendidikan dan oleh perguruan tinggi banyak sekali mengambil data yang ada di sekolah. Berbagai jenis data dikumpulkan oleh para peneliti, yaitu untuk keperluan pemecahan masalah yang ditelitinya. Sehingga perlu adanya dokumentasi secara rapid dan teratur agar siap digunakan untuk berbagai kepentingan ketika diperlukan. Poin yang selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan data hasil penilaian diperlukan bukan semata-mata untuk kepentingan diri pendidik yang bersangkutan, melainkan juga harus dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Data hasil penilaian yang dilakukan oleh pendidik agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kependidikan. Melalui hasil penilaian tersebut, semua pihak dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik sekaligus dapat mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Atas dasar itu pula, semua pihak dapat menentukan langkah dan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolahnya. Dalam hal standar pelaporan hasil penilaian BNSP telah menetapkan beberapa kriteria. Yang pertama meliputi pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Yang kedua, penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing peserta didik. Yang keempat, pendidik menulis deskriptif naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Yang kelima, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dewan Guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan. Yang ketujuh, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua atau wali peserta didik. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang penentuan tuntas atau tidak tuntas dalam pembelajaran. Langsung saja, menurut konsep belajar tuntas dilandasi oleh pandangan bahwa semua atau hampir semua siswa akan mampu mempelajari pengetahuan atau keterampilan dengan baik asal diberikan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam satu satuan pendidikan. Kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yaitu predikat sangat baik, predikat baik, predikat cukup, dan juga kurang. Kemudian dalam penentuan tidak tuntas terdapat suatu penilaian yang dinamakan yaitu nilai akhir. Nilai akhir sendiri yaitu nilai yang melambangkan tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik selama mereka menempuh program pendidikan pada jenjang tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nafisa. Ini yaitu tentang penentuan kenaikan kelas. Standar penentuan kenaikan kelas yang dikeluarkan oleh BSNP dalam pedoman penilaian terdiri dari 3 pokok. Yang pertama, pada akhir tahun pelajaran satuan pendidikan melaksanakan ulangan kenaikan kelas. Yang kedua, satuan pendidikan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal pada setiap pelajaran dan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang ketiga, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan kenaikan kelas setiap peserta didik. Adapun prinsip-prinsip penilaian hasil belajar, yang pertama soheh, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, yang kesembilan akuntabel. Sedangkan penentuan kenaikan kelas antara lain yang pertama, dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran atau pada setiap semester genap.
Yang kedua, didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak mencapai ketuntasan belajar. Yang keempat, satuan pendidikan dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.